Laila, seorang wanita dari Arab Saudi yang terperangkap dalam pelarian setelah dikhianati oleh orang yang dipercayainya, bertemu Rangga, penjual bakso sederhana yang tanpa ragu menawarkan bantuan. Namun, masa lalu kelam yang mengejarnya tak bisa begitu saja dilupakan. Langit Jakarta pagi itu mendung. Awan tebal menggantung, seolah ikut menahan napas, menunggu sesuatu. Di antara lautan manusia di terminal kedatangan internasional, seorang perempuan muda berdiri kaku. Wajahnya tertutup sebagian oleh syal panjang berwarna abu-abu. Matanya merah dan lelah, tapi tajam, penuh siaga. Namanya Laila. Dia menatap sekeliling dengan gugup. Tangannya menggenggam koper kecil yang sudah kusut di bagian sudutnya. Di dalam koper itu, cuman ada beberapa potong baju, dokumen penting, dan satu foto orang yang dulu dia pikir bisa dipercaya. Laila nggak tahu harus kemana. Dia nggak kenal siapapun di Indonesia. Dia bahkan baru pertama kali kesini. Tapi, satu hal yang dia tahu pasti, dia nggak bisa kembali. Suara pengumuman dari speaker bandara terdengar sayup-sayup. Orang-orang lalu lalang. Ada yang sibuk mengecek jadwal, ada yang tertawa menyambut keluarga. Tapi buat Laila, tempat itu seperti dunia lain. Jauh dari apapun yang pernah dia kenal. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba tenang. Tapi perutnya perih. Bukan cuma lapar, tapi juga karena takut. Dia sadar, orang yang mengejarnya mungkin masih mencari. Di negaranya, dia dianggap buronan, padahal dia bukan kriminal. Dia cuma dijebak. Waktu itu, Laila percaya pada seseorang. Seseorang yang dia anggap bisa menjaga dan melindunginya. Tapi orang itu malah menusuknya dari belakang, meninggalkannya dengan tuduhan berat dan pilihan yang menyakitkan, tinggal dan dihancurkan, atau kabur sejauh mungkin. Dan dia memilih kabur. Dia melangkah pelan keluar dari terminal. Angin panas Jakarta langsung menyambut wajahnya. Udara lembab bikin kulitnya lengket. Di negara asalnya, panas itu kering. Di sini, berbeda. Di luar bandara, mobil-mobil berjejer. Sopir taksi banyak yang menawarkan jasa. Laila menghindar. Dia nggak yakin bisa bicara lancar. Bahasa Indonesianya masih campur-campur. Bahasa Inggrisnya pun terbatas. Tapi dia harus mencoba. Dia jalan terus, menarik kopernya di trotoar yang mulai rusuh. Klakson, suara mesin, dan teriakan sopir ojek bercampur jadi satu. Kota ini bising, berantakan, tapi juga hidup. Setelah beberapa menit jalan tanpa arah, dia berhenti di halte. Duduk, matanya menatap kosong ke jalan. Perutnya makin sakit. Terakhir kali dia makan itu kemarin pagi, di pesawat. Sekarang sudah hampir siang. Tapi untuk makan, dia harus hemat. Uang yang dia bawa nggak banyak, dan dia belum tahu kapan bisa punya penghasilan lagi. Seorang ibu paruh baya duduk di sebelahnya. Laila tersenyum kecil, lalu memalingkan wajah. Dia nggak ingin mengundang pertanyaan. Dia cuma mau aman. Laila tahu dia nggak bisa tinggal di Jakarta selamanya. Terlalu banyak mata, terlalu banyak risiko. Tapi sebelum pikirin itu semua, dia harus cari tempat buat tidur malam ini. Atau minimal tempat untuk sembunyi. Dia buka ponsel. Sinyal penuh, tapi baterai tinggal setengah. Dia nggak bisa buang-buang daya. Lagi pula, dia nggak tahu harus cari info apa. Nama hotel, penginapan murah, tapi dia takut semua itu minta data diri. KTP, paspor, semua yang dia nggak mau tunjukkan sekarang. Matanya mulai berat, tapi dia paksa tetap terjaga. Tertidur di tempat umum terlalu berbahaya. Setelah beberapa jam duduk dan mondar-mandir, sore mulai turun. Hujan gerimis jatuh perlahan, lalu makin deras. Laila berlari kecil cari tempat berteduh. Dia menemukan warung kecil yang sudah mau tutup. Penjualnya, seorang bapak tua, cuman menatap sebentar lalu kembali menyusun barang. Dia berdiri di sudut, menggigil. Bajunya lembab, sepatunya kotor, tapi dia nggak peduli. Dia tetap diam, berharap hujan cepat berhenti. Sampai akhirnya, dia dengar suara. "Sendirian, Mbak?" Laila menoleh cepat. Seorang laki-laki muda berdiri di samping gerobak bakso. Usianya mungkin akhir 20-an,
Wajahnya bersih, matanya ramah, tangannya sibuk mengaduk kuah di panci. Dia menunjuk ke bangku kayu di dekat gerobaknya. Mau duduk? Lagi hujan? Basah tuh. Laila ragu. Tapi tubuhnya sudah terlalu lelah. Dia pelan-pelan berjalan ke bangku itu dan duduk. Laki-laki itu tersenyum, lalu balik sibuk dengan gerobaknya lagi. Aku bikinin bakso ya. Biar hangat, gratis aja, nggak usah mikir. Laila terkejut. Dia mau nolak, tapi perutnya berontak. Akhirnya dia cuma mengangguk pelan. Laki-laki itu lalu menyendok bakso ke mangkuk plastik dan menyodorkannya dengan hati-hati. Namaku Rangga, katanya sambil duduk di bangku satunya. Kamu? Laila membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Lidahnya keluh. Tapi dia tahu satu hal. Untuk pertama kalinya sejak melarikan diri, ada orang yang melihatnya bukan sebagai ancaman. Bukan juga sebagai korban. Hanya sebagai manusia. Dan entah kenapa, itu cukup bikin air matanya mengalir diam-diam. Laila berjalan pelan di trotoar sempit. Hujan baru saja reda, tapi bajunya masih basah dan dingin. Angin malam menusuk kulit, tapi dia sudah terlalu lelah buat peduli. Di tangannya masih ada sisa kantong plastik bekas mangkuk bakso yang tadi dia makan. Hangatnya makanan itu memang sudah hilang, tapi rasa syukurnya belum. Dia melirik ke arah gerobak bakso yang tadi. Rangga masih berdiri di sana, membereskan dagangannya. Beberapa saat lalu mereka hanya bicara singkat. Laila masih belum berani banyak cerita. Tapi Rangga juga nggak maksa. Kalau kamu nggak tahu mau kemana, katanya sambil mengangkat tutup panci. Aku tahu tempat yang lumayan aman. Bukan hotel, tapi ya, nggak mahal. Kadang buat orang-orang yang lagi kesusahan. Laila hanya mengangguk. Dia nggak bilang iya atau tidak. Tapi dari caranya memeluk tubuh sendiri dan melihat sekeliling dengan gelisah, Rangga tahu perempuan ini butuh tempat. Malam makin larut dan suara kota mulai mengecil. Beberapa warung tutup, lampu-lampu jalan mulai redup. Laila masih berdiri di sana. Ragunya besar, tapi tubuhnya makin nggak kuat. Aku antar, ya? Rangga tiba-tiba bicara lagi. Cuma 15 menit dari sini. Kamu bisa istirahat. Laila menatapnya lama. Dia takut. Orang asing, malam hari, kota asing. Semua ini bisa berakhir buruk. Tapi instingnya bilang, Rangga bukan orang jahat. Dia beda. Entah kenapa, cara bicaranya nggak menekan. Justru tenangin. Akhirnya, dia mengangguk pelan. Mereka berjalan berdua menyusuri gang kecil. Rangga mendorong gerobak kosongnya. Laila mengikuti di belakang, sesekali menoleh. Jalanan sepi, cuman ada suara tikus dan motor lewat sesekali. Enggak, jauh lagi, kata Rangga. Di belakang toko sembako itu, ada rumah kontrakan. Biasa dipakai buat orang kerja jauh dari kampung. Laila mengangguk lagi. Diam, tapi mulai sedikit lebih tenang. Sesampainya di rumah kontrakan itu, seorang wanita parubaya menyambut mereka. Namanya Bu Imas. Tubuhnya besar, rambut dikuncir ke belakang, dan wajahnya penuh ekspresi waspada. Temenmu? Tanya Bu Imas ke Rangga. Iya Bu, dia butuh tempat tidur buat malam ini. Tenang aja, aman. Bu Imas mengangguk pelan. Bayar, nanti nggak apa-apa. 1 malam 20.000 aja. Kasurnya nggak empuk, tapi ya daripada di jalan. Laila cuma tersenyum kecil. Dalam hati dia bersyukur. 20.000 itu murah, dan dia masih punya sedikit uang tunai. Dia menyerahkan uangnya dengan tangan gemetar. Kamar yang diberikan kecil. Hanya cukup 1 kasur tipis, bantal lepek, dan kipas angin tua di pojok. Tapi buat Laila, itu sudah lebih dari cukup. Dia menutup pintu pelan, lalu duduk di kasur. Untuk pertama kalinya sejak sampai di negeri asing ini, dia merasa aman. Bukan karena tembok atau pintu, tapi karena uluran tangan orang-orang yang nggak kenal siapa dia, tapi tetap memilih bantu. Di luar, Rangga masih ngobrol sebentar dengan Bu Imas. Suaranya samar terdengar lewat dinding tipis. Laila memejamkan mata, tubuhnya akhirnya rileks. Tapi pikirannya belum bisa berhenti.
Wajah pria yang dulu dia percayai muncul lagi di kepalanya. Pria yang janjinya manis, tapi pengkhianatannya pahit. Dialah alasan Laila harus meninggalkan segalanya. Keluarga, pekerjaan, tanah kelahiran. Laila nggak tahu bagaimana bisa seseorang yang begitu dekat bisa tega menyeretnya ke lubang hitam. Dia membuka matanya lagi, menatap langit-langit kusam. Besok, dia harus mulai rencana. Harus cari cara bertahan, mungkin kerja cuci piring, bantu warung, apapun. Dia nggak bisa terus mengandalkan kebaikan orang lain. Tapi, malam ini, setidaknya dia punya atap, punya kasur, dan punya sedikit harapan. Dan tanpa dia sadari, di luar kamar itu, Rangga duduk di tangga rumah kontrakan, menatap langit sambil memainkan sendok kecil dari gerobaknya. Dia nggak tahu kenapa dia langsung percaya perempuan itu. Tapi ada sesuatu di mata Laila yang bikin dia nggak tega ninggalin. Muka capek, tapi bukan capek biasa gumamnya. Kayak yang habis kehilangan sesuatu. Dan Rangga tahu betul rasa itu. Dia pernah ngerasain juga. Pagi di kontrakan itu sederhana. Udara masih lembab sisa hujan semalam. Suara ayam tetangga dan knalpot motor tua jadi alarm alami buat para penghuni. Laila terbangun dengan kepala berat. Dia sempat lupa di mana dirinya berada. Tapi saat melihat dinding kusam dan suara pintu depan diketuk pelan, semuanya kembali. "Laila, udah bangun?" Suara Rangga terdengar dari luar. Laila bangkit. Masih canggung saat membuka pintu. Di depan, Rangga berdiri dengan bungkusan plastik berisi 2 gelas kopi instan dan sebungkus roti. "Pagi, aku bawain sarapan. Nggak enak ninggalin. Kamu sendirian gitu aja." Laila membuka mulut, ragu, tapi akhirnya tersenyum kecil. "Makasih." Rangga ngangguk. "Aku mau jualan dulu nih. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang aja ke Bu Imas." Dia baik, tapi kadang ngomongnya nyolot. Anggap aja bumbu. Laila senyum geli. Ini pertama kalinya dia bisa tertawa sedikit sejak tiba. Meski sebentar, tapi hangatnya cukup terasa. "Kalau kamu mau ikut, boleh. Sekalian lihat-lihat kota. Tapi kalau mau istirahat juga nggak apa." Laila menatap Rangga cukup lama. Dalam pikirannya, dia masih waspada. Tapi entah kenapa, sejak semalam, dia mulai percaya orang ini. Bukan karena Rangga baik, tapi karena dia nggak nanya-nanya macam-macam. Itu yang bikin nyaman. "Aku ikut," katanya pelan. "Bisa bantu dorong gerobak?" Rangga tersenyum lebar. Wah, dapat asisten dadakan nih. Gerobak bakso Rangga sederhana. Warna catnya mulai pudar, tapi bersih dan terawat. Di dalamnya ada panci besar, kotak mie, botol saus, dan mangkuk-mangkuk plastik yang sudah disusun rapi. Laila memperhatikan semuanya. Dia kagum diam-diam. Sebelumnya, hidupnya jauh dari hal-hal seperti ini. Tapi justru sekarang, kesederhanaan itu bikin dia merasa lebih nyata. Mereka berjalan menyusuri jalan sempit yang mulai ramai. Anak-anak sekolah berlarian, ibu-ibu belanja sayur, dan pedagang mulai buka lapak. Rangga berhenti di satu pojok jalan dekat taman kecil. "Biasanya mangkal di sini," katanya. Jam segini mulai rame. Laila duduk di bangku taman, sementara Rangga mulai sibuk. Air mulai dipanaskan, mie disiapkan, dan aroma bakso perlahan menyebar ke udara. Laila menarik napas dalam-dalam. Baunya menggoda. Satu persatu, pembeli mulai datang. Anak sekolah, tukang ojek, bahkan satpam dari gedung seberang. Rangga melayani semuanya dengan senyum. Laila mengamati. Ada sesuatu di cara Rangga melayani orang. Dia nggak pernah pelit senyum, nggak pernah pasang muka bosan. Seolah ini bukan cuma jualan, tapi bagian dari hidup yang dia nikmati. "Kamu selalu gini?" tanya Laila, sambil membantu menyodorkan sendok plastik ke pembeli. "Gimana? Senyum terus? Nggak capek?" Rangga tertawa. "Capek. Tapi ya, kalau kita kelihatan bahagia, orang lain jadi nyaman. Itu kan modal utama jualan." Laila mengangguk pelan. Belum tentu setuju, tapi dia paham maksudnya. Siang itu, mereka berdua jadi tim kecil. Laila bantu cuci mangkuk,
ambilkan tisu, dan sesekali mengelap meja. Rangga melayani pembeli sambil sesekali cerita lucu. Dan anehnya, Laila merasa hidup. Bukan sebagai orang yang dikejar masa lalu, tapi sebagai orang biasa yang lagi bantu jualan bakso di pojok jalan. Dan buat pertama kalinya, dia lupa sebentar tentang semua ketakutannya. Menjelang sore, setelah pembeli sepi, Rangga duduk di sebelah Laila sambil minum es teh. "Jadi, kamu dari mana, Laila?" Pertanyaan itu akhirnya keluar, tapi nadanya ringan, nggak menginterogasi. Justru seperti obrolan santai antar teman. Laila diam sejenak. Dia tahu ini momen yang nggak bisa dia hindari terus. "Aku dari jauh," katanya akhirnya. "Lari dari tempat yang bikin aku hancur." Rangga menoleh, tapi tetap kalem. "Kamu aman di sini." Laila menatapnya, matanya sedikit berkaca. "Kamu nggak tanya kenapa aku lari?" "Enggak. Aku pikir kamu bakal cerita kalau udah siap." Laila terdiam lama, lalu berkata pelan, "Makasih Rangga. Nggak semua orang kayak kamu." Rangga hanya tersenyum. Dia tahu, di balik kalimat itu ada beban yang berat. Tapi dia juga tahu, beberapa hal butuh waktu. Dan hari itu, Laila belajar satu hal penting. Kadang, tempat paling aman bukan yang punya pagar tinggi, tapi yang punya hati yang nggak menghakimi. 3 hari berlalu sejak Laila ikut bantu jualan bakso sama Rangga. Hari-hari itu berjalan tenang. Nggak ada kejaran, nggak ada suara teriakan, nggak ada ketakutan seperti sebelum-sebelumnya. Untuk pertama kalinya, hidup Laila terasa seperti miliknya sendiri. Pagi mereka diawali dengan sarapan sederhana, roti, kopi sachet, atau kadang gorengan dari Bu Imas. Siangnya, mereka dorong gerobak ke tempat biasa, kerja sampai sore, lalu pulang dan ngobrol, ringan sambil duduk di tangga kontrakan. Laila mulai bisa senyum lebih tulus. Kadang ikut tertawa. Rambutnya yang dulu selalu disembunyikan sekarang, mulai dibiarkan terurai pelan-pelan. Rangga nggak pernah komentar macam-macam. Dia tetap seperti hari pertama. Ringan, tapi nggak asal. Tapi, damai itu ternyata rapuh. Hari itu, cuaca Jakarta panas luar biasa. Jalanan padat, dan Rangga agak telat mangkal karena ban gerobaknya bocor. Laila duduk di bangku taman, seperti biasa, nunggu sambil bantu bersihin mangkuk. Saat dia lagi melipat tisu, tiba-tiba seorang laki-laki berdiri di seberang jalan. Wajahnya tidak asing. Laila kaget. Dadanya langsung sesak. Itu dia, orang yang selama ini dia hindari. Orang yang membuatnya harus lari sejauh ini. Hasan. Dia pakai kemeja biru muda, rapi seperti biasa, tapi sekarang matanya dingin. Sama seperti terakhir kali mereka bertemu di Riyadh, waktu dia bilang, "Kalau kamu buka mulut, hidup kamu selesai." Laila langsung menunduk, napasnya terputus-putus. Tangan gemetar, keringat dingin membasahi leher. Hasan belum melihatnya, tapi dia ada di sini, di Jakarta. Bagaimana bisa? Bagaimana dia tahu? "Laila?" Suara Rangga menyentaknya. Dia buru-buru berdiri. "Kita pindah tempat, yuk," katanya cepat. Rangga bingung. "Kenapa? Di sini lumayan rame." "Aku nggak enak di sini." "Ayo, tolong." Laila nggak bisa jelasin apa-apa. Dia cuma tahu satu hal. Dia harus pergi dari situ sekarang. Mereka buru-buru dorong gerobak ke arah berlawanan. Langkah Laila cepat, matanya terus menoleh ke belakang. Tapi Hasan sudah hilang dari pandangan. Meski begitu, rasa takutnya belum pergi. Sesampainya di gang kecil, Laila langsung duduk bersandar ke tembok. Wajahnya pucat, napas ngos-ngosan. "Laila, kamu kenapa? Kamu lihat siapa tadi?" Tanya Rangga pelan. Laila menunduk. Dia nggak bisa jawab, tapi air matanya jatuh. Dia mencoba tahan, tapi gagal. Rangga duduk di sampingnya, diam. Nggak maksa, nggak nanya lagi. Cuma duduk. Tapi, keberadaannya cukup buat Laila akhirnya bicara. Dia orang yang bikin aku lari. Aku kira dia nggak akan nemuin aku di sini. Tapi dia ada barusan di seberang jalan. "Dia orang mana?"
Laila mengusap air mata. Arab, namanya Hasan. Dia dulu temanku, orang yang kupercaya. Tapi ternyata dia menjebakku. Bikin aku dituduh bawa dokumen ilegal. Padahal semua salah dia. Rangga menarik napas pelan. Dan kamu lari supaya nggak masuk penjara. Laila mengangguk. Kalau aku balik, aku bisa hilang. Kamu ngerti kan maksudku? Rangga diam beberapa saat, lalu berkata pelan. Kamu nggak sendiri, Laila. Laila menatapnya. Tapi kamu nggak ngerti, Rangga. Ini bukan cuma soal sembunyi. Aku bawa masalah besar. Kamu bisa kena kalau terus deket sama aku. Kalau aku yang milih tetap dekat, itu urusanku, kata Rangga serius. Laila nggak tahu harus jawab apa. Di satu sisi dia ingin Rangga pergi, biar nggak terseret. Tapi di sisi lain, keberadaan Rangga adalah satu-satunya hal yang bikin dia nggak hancur total. Akhirnya dia cuma berkata pelan, kita harus pindah tempat. Rangga mengangguk. Malam ini juga kita cari tempat baru. Laila memejamkan mata. Jantungnya masih deg-degan. Tapi satu hal pasti, dia nggak akan lari sendirian lagi. Sekarang ada orang lain di sisinya. Dan itu menenangkan. Meski dia tahu, setelah ini, semuanya akan jauh lebih rumit. Malam itu mereka pindah ke tempat baru. Bukan rumah kontrakan, Bu. Imas lagi. Tapi sebuah kamar kecil di atas warung kopi milik teman lamanya Rangga, Bang Ardi, mantan supir angkot yang sekarang jual kopi sachet dan gorengan. Kamar itu lebih sempit. Atapnya bocor di satu sisi, tapi Bang Ardi orangnya nggak banyak tanya. Dan yang paling penting, aman. Kalian berdua ngungsi dari utang, ya? Canda Bang Ardi waktu pertama kali ngelihat Laila yang tampak tegang. Rangga cuman ketawa kecil. Bisa dibilang gitu, Bang. Laila diam. Tapi matanya nyorot campuran antara lelah, takut, dan lega. Malam itu mereka duduk berdua di lantai kamar, makan nasi bungkus yang dibeli di pinggir jalan. Udara kamar panas, kipasnya cuma muter pelan dan berdecit. Tapi buat Laila, ini tempat istirahat yang cukup. Aku belum pernah cerita ke siapa-siapa, Rangga, kata Laila sambil menatap dinding. Rangga menoleh. Kalau belum siap, nggak usah dipaksain, Laila menggeleng. Aku capek nyimpen sendiri. Dia menarik napas dalam, lalu mulai bercerita. Suaranya pelan, tapi jelas. Aku dibesarkan di Riyadh. Hidupku nggak mewah, tapi cukup. Ayahku kerja di pemerintahan, ibu rumah tangga. Aku anak tunggal. Kami nggak kaya, tapi terhormat. Nama baik, itu segalanya buat keluargaku. Rangga diam. Dia nggak potong cerita, cuma dengerin sambil sesekali ngangguk. Waktu aku kuliah, aku kenal Hasan. Dia manis, pintar, ambisius. Dia bikin aku percaya bahwa aku bisa punya masa depan besar, bahwa aku bisa lebih dari sekadar anak perempuan Arab biasa yang cuma disiapin buat nikah. Laila terdiam sebentar, matanya kosong. Tapi dia terusin ceritanya. Aku bantu dia, bikin proyek sosial. Kami kumpulin data, kirim proposal ke yayasan asing, bahkan sempat dapat dukungan dari luar negeri. Aku bangga waktu itu. Ngerasa hidupku akhirnya punya arti. Terus? Tanya Rangga pelan. Ternyata semua cuma topeng. Hasan pakai namaku buat daftar program internasional, tapi dia manipulasi semua dokumen. Dia pakai pasporku buat bawa barang ilegal ke luar negeri. Waktu ketahuan, semua bukti mengarah ke aku. Rangga mengernyit. Kok bisa dia lolos? Karena dia lebih pintar dari yang kelihatan. Dia punya koneksi. Aku nggak sempat bela diri. Sekali diseret aparat, selesai sudah. Ayahku, malu besar. Dia suruh aku pergi, supaya nggak bikin aib. Keluarga tambah besar. Laila menatap lantai, suaranya bergetar. Bayangin Rangga, diusir dari rumah, dikejar aparat, dituduh kriminal. Semua karena aku percaya orang yang salah. Rangga menunduk, ikut ngerasa berat meski nggak ngalamin sendiri. Terus kamu kabur ke sini? Iya. Seseorang bantu aku keluar. Aku nggak bisa sebut siapa. Tapi aku akhirnya sampai di Jakarta. Sejak itu aku cuman sembunyi dan nyari cara buat bertahan. Suasana kamar jadi hening. Yang terdengar cuman suara kipas dan bunyi tikus kecil di plafon.
Maaf kalau aku bawa masalah buat kamu, kata Laila pelan. Rangga menatapnya, serius. Laila, semua orang bisa salah pilih orang, tapi nggak semua orang bisa bertahan kayak kamu. Kamu hebat. Laila tertawa kecil, getir. Aku nggak hebat Rangga, aku cuma takut. Tapi kamu tetap jalan, tetap bangun pagi, tetap bantuin jualan. Itu keberanian. Orang berani bukan yang nggak takut, tapi yang tetap jalan meski takut. Laila menatapnya lama. Lalu untuk pertama kalinya, dia benar-benar tersenyum. Bukan senyum basa-basi, tapi senyum yang lahir dari rasa dihargai. Dan malam itu, di kamar, panas dengan atap bocor, mereka berdua tahu. Sesuatu sedang tumbuh. Bukan cinta, belum sampai ke sana. Tapi saling percaya, saling jaga. Di luar, langit Jakarta mulai mendung lagi. Tapi di dalam kamar itu, Laila merasa ada cahaya kecil. Dan itu cukup untuk membuatnya bertahan 1 hari lagi. Sudah hampir seminggu mereka tinggal di kamar kecil atas warung Bang Ardi. Semuanya berjalan lancar. Laila mulai terbiasa dengan ritme harian yang sederhana. Bantuin Rangga jualan, ngobrol di malam hari, dan tidur dengan kipas angin yang bersuara cempreng. Hari-hari itu terasa ringan. Laila bahkan mulai bisa tertawa tanpa rasa bersalah. Tapi hidup nggak pernah membiarkan damai terlalu lama. Siang itu, gerobak bakso mereka mangkal di dekat kampus swasta. Banyak mahasiswa nongkrong, pesen bakso, dan selfie dengan gaya lebay. Rangga seperti biasa, ramah dan sibuk. Laila berdiri di samping, bantu bungkusin pesanan. Salah satu pembeli, mahasiswi yang cerewet dan centil, mengeluarkan ponsel dan mulai siaran langsung di media sosial. Gengs, ini bakso terenak di planet ini. Nih, abang penjualnya juga ramah. Bener! Nih, kakaknya cantik banget kayak artis Arab, katanya sambil ngarahin kamera ke Laila. Laila kaget, wajahnya langsung pucat. Dia cepat-cepat menunduk dan mundur. Rangga langsung tanggap. Mbak, maaf, tolong jangan rekam karyawan saya ya. Dia nggak nyaman. Si mahasiswi cemberut. Alah, ini kan cuman iseng bang. Biar terkenal juga tuh baksonya. Tapi dia nggak mau. Tolong, ya. Mahasiswi itu ngedumel dan pergi. Tapi sebelum pergi dia sempat mengunggah video itu. Laila melihatnya dari balik ponsel orang lain. Video berdurasi 10 detik, wajahnya cuma kelihatan 2 detik, tapi cukup jelas. Terlalu jelas. Malamnya, di kamar, Laila duduk gelisah. Wajahnya tegang, tangannya berkeringat. Kalau ada yang lihat video itu, mereka bisa nemuin aku, Rangga. Wajahku masih masuk sistem pencarian. Rangga duduk di lantai, punggung bersandar ke dinding. Tapi videonya, cuma sebentar. 2 detik bisa cukup. Aku nggak boleh muncul dimanapun. Aku udah berusaha hidup seperti hantu selama ini. Tapi sekarang, aku lengah. Rangga menatapnya lama. Lalu mengambil ponselnya dan mulai mencari video itu. Ini, katanya setelah nemu. Akun cewek itu ternyata lumayan banyak pengikutnya. Videonya udah ribuan views. Laila langsung panik. Kita harus pindah lagi, Rangga. Aku nggak bisa tunggu sampai mereka datang. Rangga menghela napas. Kalau kita terus kabur tanpa rencana, kamu bakal capek sendiri. Kita perlu mikir lebih panjang. Laila berdiri, mulai berjalan bolak-balik. Aku nggak peduli. Aku lebih baik jadi pelayan warung di kota lain daripada harus kembali ke penjara atau lebih buruk. Rangga bangkit, berdiri di hadapannya. Laila, kamu nggak sendirian. Laila menatapnya, marah dan takut sekaligus. Tapi kamu nggak ngerti. Mereka bukan orang biasa, Rangga. Mereka bisa beli hukum, bisa buat seolah aku nggak pernah ada. Suasana kamar jadi tegang. Laila gemetar, menahan tangis. Rangga maju selangkah, menatapnya dalam. Kalau kamu lari, aku ikut. Kalau kamu jatuh, aku bantu bangun. Tapi kamu juga harus percaya, kita bisa lawan ini. Pelan-pelan. Kita harus cari jalan keluar, bukan cuma sembunyi. Laila menunduk. Gimana caranya? Mereka kuat. Aku cuma orang asing di kota ini. Kita mulai dari satu hal kecil, jawab Rangga. Besok,
kita hapus video itu. Hubungi si cewek, minta dia turuninnya. Kalau perlu, aku yang ngomong. Laila diam. Nafasnya mulai tenang. Malam itu, untuk pertama kalinya, Laila merasa lebih dari sekadar dilindungi. Dia merasa punya rekan. Bukan pelindung yang mengasihani, tapi seseorang yang benar-benar mau jalan bareng. Sejajar. Paginya, Rangga langsung mendatangi kampus tempat si cewek kuliah. Dia berhasil ketemu, dan dengan gaya khas Rangga, lembut tapi tegas, dia berhasil meyakinkan si cewek buat hapus videonya. Serius bang? Nggak nyangka bakal bikin repot kayak gini, kata si mahasiswi dengan nada menyesal. Nggak apa-apa, mbak. Makasih ya udah ngerti. Video itu turun, tapi jejaknya mungkin udah tersebar. Mereka tetap waspada. Laila tetap diam, tetap hindari tempat ramai, tetap nggak pakai ponsel sendiri. Tapi satu hal berubah. Dia nggak lari sendirian. Di balik gerobak bakso di bawah terik matahari dan bunyi klakson kota, ada dua orang yang sedang berjuang bukan cuma untuk bertahan hidup, tapi untuk bisa hidup dengan tenang. Hari itu langit Jakarta mendung, tapi udara tetap gerah. Laila duduk di depan warung Bang Ardi, menatap jalanan yang ramai. Mobil lewat, ojek ngebut, dan suara ibu-ibu tukang sayur saling sapa. Semua terlihat biasa, tapi di dalam pikirannya, nggak ada yang biasa. Masih terngiang jelas wajah Hasan. Masih terasa ancaman yang menggantung sejak video itu sempat tersebar. Tapi yang berbeda sekarang, dia nggak mau terus lari. Kalau aku mau bersihin namaku, aku harus punya bukti, kata Laila pelan. Waktu malam tiba dan mereka duduk di lantai kamar sempit mereka. Rangga mengangguk. Kamu punya? Laila geleng pelan. Aku dulu simpan semua email, dokumen asli, bahkan rekaman suara Hasan waktu dia ancam aku. Tapi semuanya ada di laptopku. Dan laptop itu masih di tangan sepupuku di Riyadh. Namanya Fadilah. Dia bisa dipercaya? Dia satu-satunya yang masih percaya aku nggak salah. Tapi kami udah lama nggak kontak. Aku takut komunikasi kami dilacak. Rangga berpikir sebentar. Berarti kita butuh bantuannya buat dapetin file itu? Iya. Kalau aku bisa buktiin Hasan yang manipulasi semua, mungkin aku bisa bersih. Tapi aku nggak bisa nunggu di sini terus. Hasan bisa aja udah tahu aku ada di Jakarta. Berarti kita harus cepat. Laila menatap Rangga. Tapi aku nggak ngerti harus mulai dari mana. Aku nggak ngerti sistem hukum sini. Aku nggak ngerti cara akses aman ke luar negeri. Aku cuma tahu satu hal. Aku nggak mau terus sembunyi. Rangga berdiri, lalu ambil ponselnya. Aku tahu seseorang, teman lama, namanya Nino. Dia dulu kerja di LSM, sekarang bantuin orang-orang yang butuh suaka atau perlindungan hukum. Dia mungkin bisa bantu kamu komunikasi aman sama sepupumu, bahkan mungkin bantu urus statusmu di sini. Laila menatapnya penuh harap. Serius? Kamu yakin dia bisa dipercaya? Dia orang yang dulu bantu anak-anak korban perdagangan manusia. Nggak semua orang baik, tapi Nino salah satunya. Hari itu juga Rangga menghubungi Nino. Butuh waktu 2 hari buat mereka akhirnya bisa ketemu. Di sebuah warung kopi sederhana. Dekat stasiun, tempat yang ramai tapi cukup aman buat ngobrol serius. Nino orangnya kurus, rambut sedikit acak-acakan, dan pakai ransel lusuh. Tapi cara dia bicara tenang, jelas, dan tulus. Saya nggak bisa janji bisa selesain semua masalah kamu, Laila. Tapi saya bisa bantu kamu mulai. Kita cari cara buat hubungi sepupu kamu, akses file itu, dan lihat apakah ada jalur hukum atau perlindungan untuk kasus kamu. Kamu harus siap ngadepin banyak hal, termasuk kemungkinan kamu dilacak lagi. Laila mengangguk. Saya udah terlalu lama takut, Mas. Saya cuma pengen hidup tenang. Kalau begitu kita mulai dari komunikasi aman dulu. Saya kenal seseorang yang bisa bantu buka jaringan terenkripsi, biar kamu bisa kontak Fadilah tanpa khawatir. Waktu pulang, Laila duduk di dalam gerobak bakso sambil tersenyum kecil. Aku nggak nyangka, Rangga. Dari semua orang di dunia, kamu yang muncul bantu aku. Rangga menoleh sebentar. Aku juga nggak nyangka, cuma tukang bakso,
tapi malah urus urusan internasional. Mereka berdua ketawa kecil. Untuk sesaat, dunia terasa ringan. Tapi jauh di sana, di sebuah kantor apartemen di Jakarta Selatan, Hasan sedang duduk di depan layar laptop. Wajahnya serius, tangannya mengetik cepat. Dia baru saja menerima email anonim yang berisi screenshot dari video yang sempat viral beberapa hari lalu. Wajah perempuan yang selama ini dia kejar muncul jelas. Dan matanya menyipit tajam. Ketemu juga Laila. Hari-hari semakin cepat berlalu, dan meskipun Laila mulai merasa ada secercah harapan dengan bantuan Nino, ada satu hal yang tetap mengganggu pikirannya, kejaran Hasan. Wajahnya yang muncul di layar laptop, tatapan dinginnya, itu masih membekas. Laila tahu, meski mereka mulai merencanakan sesuatu yang bisa memberi masa depan baru, ancaman itu masih ada di luar sana, menunggu. Keesokan harinya, Rangga dan Laila kembali mangkal di tempat biasa. Cuaca panas, gerobak bakso, mereka semakin ramai. Laila merasa sedikit lega bisa menjalani rutinitas sederhana itu. Tapi sesuatu terasa berbeda pagi itu. Ada ketegangan di udara yang sulit dia jelaskan. "Laila, kamu oke?" Rangga bertanya sambil menata mangkok dan sendok. Laila hanya mengangguk, meski ada rasa cemas yang menggelayuti dadanya. "Aku cuma merasa nggak tenang. Mungkin karena kemarin ngobrol sama Nino ya." Rangga menatapnya dengan khawatir. "Maksud kamu, rencana komunikasi sama sepupu kamu itu?" "Iya. Aku nggak pernah bisa santai. Setiap kali ada suara dari luar, aku langsung paranoid," Laila berkata dengan suara pelan. Rangga diam sejenak, lalu akhirnya berkata, "Kita nggak bisa hidup terus-menerus kayak gini. Kita harus mulai bergerak." Laila menatapnya, matanya penuh ketegangan. "Tapi aku nggak tahu apa yang harus kita lakuin selanjutnya. Aku cuma takut kalau aku keluar dari sini, kita bisa ketahuan lagi. Aku takut kamu bisa terjebak juga." Rangga menghela napas. "Kalau kita terus sembunyi, kita nggak akan pernah maju, Laila. Aku ngerti kalau ini berat, tapi kita bisa atur langkah-langkah kita dengan hati-hati. Cuma, kita perlu waktu." Laila mengangguk, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi di dalam dirinya, ketakutan itu masih tetap ada. Tak lama kemudian, saat mereka sedang melayani pembeli, seorang pria datang dengan raut wajah serius. Rangga langsung mengenalnya, tapi Laila tidak. Pria itu mendekat ke gerobak, dan Rangga memberikan senyum ramahnya, meskipun ekspresinya sedikit berubah. "Bang Rangga, apa kabar?" tanya pria itu dengan suara berat. "Baik Om, ada yang bisa dibantu?" jawab Rangga dengan sedikit waspada. Pria itu mengeluarkan dompet dan memberikan kartu nama yang sudah usang. "Saya Nino, kita sudah janjian ketemu kemarin." Laila yang sedang menata bakso di samping Rangga menatap pria itu dengan cemas. "Kamu? Nino?" Nino mengangguk, lalu tersenyum tipis. "Iya, saya yang akan bantu urus komunikasi kamu dengan sepupu kamu di luar negeri." Laila merasa sedikit lega, meskipun ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Nino mengajak mereka ke warung kopi yang lebih sepi untuk berbicara lebih lanjut. Di meja warung, Nino menjelaskan bagaimana dia akan membantu menghubungkan Laila dengan sepupunya melalui jaringan aman. "Jadi, kita bakal bikin komunikasi terenkripsi yang nggak bisa dilacak. Semua pesan yang dikirim akan aman. Dan Laila, kamu harus siap ngirim bukti-bukti ke sepupumu dalam bentuk yang paling aman." Laila hanya mengangguk, meskipun masih ada rasa khawatir yang menggelayuti pikirannya. Namun, beberapa jam setelah percakapan itu, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Rangga. Itu dari seseorang yang tidak dikenal. Saat Rangga membuka pesan itu, wajahnya langsung berubah. "Aku tahu kamu ada di Jakarta. Jangan pikir kamu bisa sembunyi. Semua ini bakal berakhir buruk." Rangga segera mengunci ponselnya dan menatap Laila. "Laila, ini bukan main-main. Hasan tahu kita di sini." Laila merasa darahnya berdesir. Matanya terbuka lebar, dan tubuhnya mulai gemetar. "Apa maksudnya itu, Rangga?" Rangga menghela napas, gelisah.
Hasan nggak bakal berhenti sampai dia dapetin kamu. Dia sudah tahu aku ada di sini. Dan dia nggak akan ragu pakai cara apapun buat cari kamu. Laila meremas tangan Rangga, merasa takut dan terjebak. Tapi apa yang harus kita lakukan? Aku nggak mau dia cari aku lagi. Nino, yang sudah duduk di meja, memandang mereka berdua dengan serius. Kita harus mulai bertindak sekarang. Laila, kamu harus cepat dapatkan bukti dari sepupumu, dan kita harus pastikan semua jejak komunikasi kamu aman. Semakin cepat kita bertindak, semakin besar kemungkinan kita bisa menang. Laila menunduk, napasnya terengah-engah. Aku nggak tahu. Aku nggak mau ada orang lain yang terluka karena aku. Rangga meletakkan tangannya di bahu Laila. Kamu nggak sendiri. Kita akan cari cara supaya kamu aman, Laila. Laila mengangguk, tapi ada ketegangan yang masih sangat terasa di dalam hatinya. Semua yang mereka bangun, semua yang mereka harapkan, kini tergantung pada satu hal. Bisa nggak mereka keluar dari bayangan yang terus mengintai mereka? Hari itu terasa semakin panas, seakan mencerminkan ketegangan yang mengalir di udara. Laila duduk di dalam warung kopi, matanya menatap layar ponsel yang menunjukkan percakapan terakhir dengan Nino. Komunikasi dengan sepupunya di Riyadh hampir selesai, dan Laila tahu waktunya semakin mendekat. Mereka harus bertindak cepat. Tapi, bayangan wajah Hasan masih menguntit di benaknya. Sejak pesan tadi, rasa takut itu semakin menguasai dirinya. Dia merasa terjebak, seolah tak ada jalan keluar. Bahkan gerobak bakso yang selama ini menjadi tempat perlindungan, kini terasa begitu rapuh. Rangga, Laila memanggil pelan. Rangga yang sedang menata dagangan berhenti sejenak dan menatapnya. Ada rasa cemas di matanya. Aku nggak bisa terus hidup kayak gini. Aku takut dia akan datang ke sini. Kalau dia sampai tahu kita ada di Jakarta, kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Rangga menghela napas, meletakkan mangkok bakso yang baru saja dia siapkan, dan duduk di samping Laila. Laila, kita nggak bisa terus-terusan lari. Kita harus bertindak. Nino udah bantu kamu hubungi sepupumu, kan? Itu langkah pertama. Laila mengangguk, tapi matanya penuh keraguan. Aku tahu, tapi aku merasa waktu kita udah habis. Hasan nggak akan nunggu kita selesai ngumpulin bukti. Dia pasti udah mulai nyari cara buat dapetin aku. Rangga menggenggam tangan Laila dengan lembut. Aku ngerti kamu takut, tapi kamu nggak sendirian, Laila. Aku di sini buat bantu. Dan aku yakin kita bisa atasi ini. Tiba-tiba, suasana warung yang sebelumnya riuh dengan suara pelanggan dan lalu lalang orang, mendadak terasa sepi. Laila merasakan ada yang aneh. Sesuatu yang membuat dadanya berdebar lebih kencang. Dia menoleh ke arah pintu, dan di sana berdiri seorang pria dengan wajah yang tak asing lagi. Hasan. Wajahnya dingin dan penuh kebencian. Laila merasa darahnya membeku. Tanpa sadar, dia menggenggam tangan Rangga semakin erat. Hasan berjalan perlahan mendekat. Laila, katanya dengan suara datar. Kamu pikir bisa sembunyi begitu aja? Laila terdiam, tubuhnya kaku. Hasan berhenti tepat di depan mereka. Tatapan matanya menembus dengan dinginnya. Rangga berdiri, melangkah sedikit lebih maju, melindungi. Laila, kamu nggak bisa sembunyi dari aku, Laila. Kamu tahu itu kan? Hasan melanjutkan, suaranya semakin berat. Ayo, ikuti aku, atau semuanya bakal lebih buruk. Rangga menggeram pelan. Tubuhnya tegang. Jangan sentuh dia. Hasan tertawa pelan, seakan meremehkan. Jangan sok jagoan, Bang. Ini urusan gue sama dia. Dia mengalihkan pandangannya pada Laila. Aku cuma butuh kamu, Laila. Kalau kamu ngelawan lagi, kamu nggak bakal suka akibatnya. Laila merasakan napasnya semakin sesak. Dia tahu dia nggak punya banyak pilihan. Tapi saat ini, dia juga tahu, lawan atau lari, keduanya sama berbahayanya. Dan dengan tubuhnya yang gemetar, dia tahu Rangga takkan bisa melawan seorang pria seperti Hasan sendirian, tapi Rangga nggak mundur. Dia berdiri tegak, matanya tajam menatap Hasan. Kamu nggak boleh bawa dia pergi. Kalau kamu nyentuh dia, gua nggak tanggung jawab. Hasan menatap Rangga sejenak,
lalu senyum sinis muncul di bibirnya. Kamu pikir bakal bisa ngelawan gue ya? Kamu cuma tukang bakso biasa. Ini urusan besar. Gak ada tempat buat orang kayak kamu di sini. Laila menggenggam tangan Rangga lebih kuat. Rangga, jangan. Tapi Rangga hanya mengangguk pelan, tetap teguh. Aku gak akan mundur, Laila. Namun sebelum semuanya berkembang lebih jauh, sebuah suara keras memotong percakapan mereka. Pak Hasan, saya gak mau ikut campur masalah kalian, tapi saya sarankan kalian pergi dari sini. Semua orang menoleh ke pintu warung. Nino, teman lama Rangga, berdiri di sana, tatapan serius dan penuh kewaspadaan. Dia berjalan mendekat, wajahnya menunjukkan bahwa dia tahu benar siapa Hasan dan bahaya yang mungkin terjadi. Ini bukan tempat yang tepat buat kalian berdua menyelesaikan masalah ini, lanjut Nino dengan suara yang lebih tegas. Saya bisa bantu Laila untuk keluar dari sini, tapi kamu, Pak Hasan, harus pergi sebelum semuanya jadi lebih buruk. Hasan menatap Nino dengan mata penuh kebencian, tapi ada sedikit keraguan di dalam tatapannya. Dia menyeringai. Ini nggak akan selesai di sini, katanya sambil mundur perlahan. Aku akan pastikan Laila nggak bisa lari lagi. Kalau kamu bantu dia, Nino, kamu akan jadi musuh gue juga. Setelah mengatakan itu, Hasan berjalan mundur, keluar dari warung, meninggalkan ketegangan yang begitu terasa di udara. Laila menatap Rangga dan Nino dengan mata yang penuh rasa syukur, dan juga rasa takut yang belum hilang. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Rangga menggenggam tangannya erat. Sekarang, kita punya pilihan. Kita nggak lari lagi. Kita hadapi ini bersama. Nino mengangguk. Kita mulai ambil langkah berikutnya. Hubungan kamu sama sepupumu di luar negeri nggak boleh terbuka lagi. Kita akan urus semuanya secara hukum. Namun, meskipun mereka mulai merencanakan langkah baru, bayangan Hasan masih menggantung di atas mereka. Mereka tahu, ini bukan akhir. Justru, ini baru saja dimulai. Pagi itu, Jakarta terasa lebih panas dari biasanya. Laila duduk di sudut warung, bakso, matanya kosong menatap kerumunan orang yang sibuk lalu lalang. Setiap langkah orang di sekitarnya seperti berderap lebih keras dari biasanya. Setiap suara, setiap gesekan mobil di luar, membuatnya semakin gelisah. Hasan sudah menunjukkan taringnya, dan Laila tahu bahwa ini belum selesai. Justru, ini baru permulaan. Rangga yang sedang mempersiapkan bahan bakso berhenti sejenak dan menatap Laila. Kamu oke? Tanya Rangga dengan nada lembut. Laila menoleh dan ada rasa takut yang terpendam dalam tatapannya. Aku nggak tahu, aku cuman merasa semakin dekat dengan bahaya. Jawab Laila, suara gemetar. Hasan nggak akan berhenti. Dia pasti nyari cara buat nangkep aku. Jangan takut, kita nggak akan diam aja. Kita akan gerak. Kita akan siapin langkah-langkah kita, satu persatu. Rangga menjawab, berusaha memberi keyakinan meski di dalam hatinya sendiri, ia tahu betul bahwa masalah ini jauh lebih besar dari yang mereka kira. Setelah percakapan singkat itu, Rangga beranjak untuk menyiapkan pesanan pelanggan. Namun, pikiran Laila terus mengusik. Waktu terus berjalan, dan dia merasa semakin terpojok. Hasan sudah menemukan mereka, dan kali ini, dia akan melakukan apa saja untuk menangkapnya. Tak lama, ponsel Nino bergetar. Pesan dari Nino masuk, memperingatkan mereka bahwa mereka harus bergerak lebih cepat. Hasan mengincar mereka, dan informasi dari Nino menyebutkan bahwa beberapa orang suruhan Hasan sudah mulai menyusuri Jakarta, mencari petunjuk keberadaan Laila. Itu berarti kita nggak punya banyak waktu, ujar Rangga dengan tegas setelah membaca pesan dari Nino. Kita harus keluar dari sini, Laila, harus secepatnya. Laila mengangguk, tetapi wajahnya tampak bingung dan takut. Kemana kita akan pergi? Apa kita akan aman dimanapun? Rangga menatapnya dengan penuh keyakinan. Kita nggak bisa terus sembunyi. Nino udah bantu nyiapin tempat aman untuk kita. Kita cuma butuh waktu buat siapin semuanya. Tapi meskipun Rangga berusaha tampak tenang, Laila bisa merasakan kecemasan di matanya. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan ini takkan mudah. Semakin mereka berusaha untuk melarikan diri,
semakin banyak hal yang bisa berbalik melawan mereka. Setiap gerakan mereka akan terus diawasi, dan tak ada jaminan bahwa mereka akan aman. Pada sore hari itu, Nino datang ke warung dengan ransel kecil yang terisi berbagai barang penting. Kita harus siap dalam 1 jam. Semua sudah diatur. Nanti malam kita akan ke tempat yang lebih aman. Tapi hati-hati, Hasan sudah mulai bergerak. Laila merasakan darahnya berdesir. Ini adalah langkah besar, dan dia tahu bahwa begitu mereka keluar tidak ada lagi jalan mundur. Keberanian mereka akan diuji. Tetapi saat itu, dia juga tahu, terjebak dalam ketakutan yang tak ada habisnya bukanlah hidup. "Makasih, Nino." Laila mengucapkan terima kasih dengan suara pelan. Nino mengangguk dan menatap Rangga. "Kamu harus siap banget, Bang. Ini bukan cuman urusan mereka berdua, tapi juga melibatkan banyak hal yang lebih besar. Kalau kamu nggak siap, bisa jadi kalian berdua jadi lebih banyak masalah lagi." Rangga mengangguk keras. "Kami siap, Nino. Kita nggak bisa mundur lagi." Namun, sebelum mereka beranjak, suara dari luar warung membuat suasana semakin mencekam. Derap langkah kaki beberapa orang mendekat, dan Laila langsung menoleh. Ia bisa merasakan aura yang berbeda. Ada sesuatu yang salah. Rangga berdiri dengan sigap dan menatap Laila. "Kita harus cepat. Sekarang." Di luar, di kejauhan, Laila melihat beberapa pria berdiri dengan sikap waspada. Mereka mengenakan jaket hitam, tampak mencolok di tengah keramaian. Mereka terlihat seperti sedang mencari sesuatu, atau lebih tepatnya seseorang. "Hasan." Laila berbisik dengan ketegangan di wajahnya. Rangga segera mengajak Laila masuk ke belakang warung, sambil memberi instruksi pada Nino untuk mengalihkan perhatian mereka yang datang. Mereka harus segera keluar sebelum para pengikut Hasan melihat mereka. Tapi Laila bisa merasakan rasa cemas yang semakin menguat. Waktu mereka sudah sangat terbatas. Di luar, 2 orang pria mulai mendekati gerobak bakso. Rangga dan Nino sudah berusaha bergerak cepat, tetapi suara tanya-tanya dari orang-orang sekitar semakin membuat suasana semakin genting. "Jangan sampai kita terjebak," ujar Nino dengan suara berbisik. "Pergi ke pintu belakang, itu jalur tercepat." Laila mengangguk, dan Rangga menggenggam tangannya erat. Mereka berjalan cepat menuju pintu belakang warung, berjalan melewati lorong sempit yang tampaknya kosong, tapi setiap suara di sekitar mereka membuat Laila semakin gelisah. Di sisi lain Jakarta, Hasan masih belum selesai dengan rencananya. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mencari Laila, dan kali ini dia tahu mereka harus bergerak cepat. Waktu tak akan berpihak pada mereka. Laila dan Rangga mulai lari, dan saat mereka keluar dari gang sempit, mereka bisa melihat mobil Nino yang sudah siap menunggu di ujung jalan. Waktu mereka semakin sempit. Mereka tahu, hidup mereka bergantung pada langkah berikutnya. Namun, meskipun mereka merasa sedikit lega setelah berhasil keluar dari area yang terancam, mereka tahu ancaman masih ada. Hasan tak akan berhenti, dan kejarannya sudah dimulai. Mereka harus cepat, dan tidak ada ruang lagi untuk kesalahan. Malam itu, Jakarta terasa lebih gelap dari biasanya. Jalan-jalan yang ramai dengan kendaraan dan orang-orang yang berlalu lalang di siang hari, kini tampak sepi. Hanya beberapa mobil yang melintas, dan angin malam yang lembut seakan menjadi satu-satunya teman yang menemani Laila dan Rangga dalam perjalanan mereka. Mobil yang dikemudikan oleh Nino melaju cepat, membelah jalanan. Laila duduk di sebelah Rangga, matanya terpaku pada jalanan yang berkelok-kelok. Hatinya gelisah, dan meskipun Rangga berusaha menenangkannya, ketakutan itu tidak bisa sepenuhnya hilang. Mereka semakin jauh meninggalkan warung bakso, semakin dekat dengan tempat yang dijanjikan Nino, sebuah rumah aman yang akan melindungi mereka untuk sementara. Namun, meskipun mereka berusaha untuk merasa tenang, bayangan Hasan terus membayangi. Laila tahu, setiap langkah mereka dihitung oleh orang yang sudah mengancam hidupnya. Hasan tidak akan berhenti sampai dia menemukan mereka, dan Laila bisa merasakan ketegangan itu menumpuk di setiap detik perjalanan mereka. "Rangga, apa kita benar-benar aman di sana?" Laila bertanya, suara penuh keraguan. Rangga menatapnya dengan tatapan serius. "Kita nggak bisa terus sembunyi, Laila. Kita harus bertindak. Nino udah nyiapin semuanya,
Dan sekarang tinggal kita aja yang harus cepat. Kita nggak punya banyak waktu. Laila mengangguk pelan, meskipun hatinya masih terasa berat. Setiap jalan yang mereka tempuh semakin membuatnya merasa lebih terjebak. Di dalam benaknya, dia terus berpikir, apakah ini keputusan yang tepat? Bagaimana jika mereka malah terjebak lebih dalam masalah yang tak bisa mereka atasi? Tiba-tiba, suara derit ban mobil menggema di jalanan, memecah kesunyian malam. Laila dan Rangga segera menoleh ke belakang, dan di kejauhan, sebuah mobil hitam melaju kencang mengikuti mereka. Laila merasa darahnya berhenti sejenak. Itu adalah mobil yang sama yang pernah mereka lihat sebelumnya. Mobil yang selalu ada setiap kali Hasan mengincar mereka. Hasan. Laila berbisik dengan panik. Dia nggak berhenti. Rangga langsung menepukkan tangan ke dashboard mobil, dan wajahnya berubah serius. Nino, kita harus segera belok. Jangan kasih dia jejak. Nino yang mengemudi dengan cepat menoleh ke mereka. Tapi kita nggak bisa lari selamanya. Kita harus hadapi dia, atau kita terjebak. Laila menggigit bibir, merasa cemas. Tapi aku nggak tahu kalau aku bisa hadapi dia. Aku nggak kuat kalau dia terus mengejar. Rangga memegang tangan Laila. Dengan lebuta berusaha memberikan ketenangan. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, Laila. Kita nggak akan mundur. Aku di sini sama kamu. Kita akan hadapi ini bersama. Mereka memasuki gang kecil yang berbelok tajam, berusaha menghilangkan jejak mereka. Namun, mobil hitam itu tetap mengikuti mereka. Terlihat jelas bahwa Hasan sudah tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi. Dia tidak akan berhenti sampai Laila kembali padanya. Nino mempercepat laju mobilnya, dan Laila bisa merasakan detak jantungnya semakin kencang. Jalanan semakin sepi, dan mereka semakin jauh dari keramaian. Nino akhirnya berhenti di sebuah tempat yang sepi, sebuah bangunan yang tampaknya tidak ada yang tahu. Tempat itu tampak aman, tapi Laila masih bisa merasakan ancaman yang datang dari kejauhan. Ini tempat yang aman, kata Nino dengan suara serius, menatap mereka. Tapi kalau kalian ingin tetap aman, kalian harus segera pergi dari sini. Hasan pasti akan mencari kalian, dan kalau kalian tetap di sini terlalu lama, kalian nggak akan bisa selamat. Rangga segera keluar dari mobil, menatap sekitar dengan penuh kewaspadaan. Laila mengikuti Rangga dengan langkah pelan, meskipun hatinya masih terasa berdebar. Mereka tahu bahwa setiap detik yang berlalu, Hasan semakin dekat. Jika mereka tidak cepat, mereka akan terjebak di tempat yang tak bisa mereka keluar lagi. Tiba-tiba, suara mesin mobil terdengar semakin keras. Laila menoleh ke belakang, dan dia melihat mobil hitam itu muncul dari tikungan jalan. Dia datang, Laila berteriak panik. Rangga langsung menarik Laila untuk bersembunyi di belakang bangunan. Nino segera menghidupkan mesin mobil lagi, dan mencoba mengalihkan perhatian mobil yang mengejar mereka. Dengan napas terengah-engah, Laila dan Rangga bersembunyi di dalam bayangan, mencoba tetap tenang. Namun, ketegangan itu semakin sulit dipendam. Mereka tahu, jika Hasan sampai menemukan mereka, semuanya akan berakhir buruk. Mobil hitam itu akhirnya berhenti di depan bangunan. Beberapa orang keluar dari mobil, dan mereka mulai mencari di sekitar. Laila bisa mendengar suara langkah kaki mereka semakin mendekat. Saat itu, rasanya seperti dunia mereka sudah hampir runtuh. Laila, Rangga. Suara Hasan terdengar di kejauhan. Aku tahu kalian ada di sini. Kalian nggak akan bisa kabur lagi. Rangga menatap Laila, matanya penuh tekad. Kita harus siap. Ini saatnya untuk melawan. Laila menggenggam tangan Rangga dengan kuat, mencoba menenangkan dirinya. Apa yang harus kita lakukan? Rangga menghela napas, menatap Laila dengan serius. Kita hadapi ini. Kita nggak bisa terus lari. Kita harus beri mereka perlawanan. Ini waktunya. Nino yang berada di depan segera memberi isyarat agar mereka maju. Sekarang, ayo. Laila dan Rangga saling berpandangan sejenak, sebelum akhirnya mereka melangkah maju, siap untuk menghadapi ancaman yang datang. Saat itulah semuanya terasa seperti titik balik yang tak terhindarkan. Perang ini, yang sudah lama mereka coba hindari, akhirnya terjadi. Mereka tak punya pilihan selain berjuang untuk hidup mereka
untuk masa depan mereka, dan untuk kebebasan yang mereka impikan. Detak jantung Laila semakin keras. Udara malam yang dingin terasa seperti semakin sesak, menekan setiap napas yang dihirupnya. Di depan mereka, para pengikut Hasan mulai bergerak dengan hati-hati, mencoba mencari jejak mereka. Laila tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Mereka harus melawan atau terus lari selamanya. Rangga berdiri di samping Laila, matanya tajam menatap para pria yang mulai mendekat. "Kita nggak bisa lari lagi, Laila," katanya. Suaranya tegas dan penuh keyakinan. "Ini waktunya. Kalau kita nggak lawan, mereka akan terus mengejar kita." Laila mengangguk, meski hatinya masih berdebar. "Tapi kita nggak punya senjata. Mereka lebih banyak daripada kita." Rangga menarik napas panjang, lalu menatap Laila dengan tatapan yang penuh semangat. "Kadang, yang kita butuhkan bukan senjata, Laila. Yang kita butuhkan adalah keberanian. Kamu bisa melakukan ini. Kita bisa lakukan ini." Laila memandang Rangga, sejenak mencari tanda-tanda keraguan di matanya. Namun yang ia temukan justru sebuah keyakinan yang tulus. Sebuah keyakinan yang membuatnya merasa sedikit lebih kuat. Karena Rangga ada di sisinya, Laila merasa ada sedikit harapan. Namun, ancaman Hasan yang semakin mendekat mengingatkan Laila bahwa ini bukan sekadar pertarungan fisik. Ini lebih dari sekadar pertempuran antara hidup dan mati. Ini adalah pertempuran untuk kebebasan, untuk melepaskan diri dari belenggu masa lalu yang telah lama mengikatnya. "Nino," Rangga berbisik, menoleh pada Nino yang berdiri di dekat pintu belakang bangunan. "Kamu harus siapkan jalan keluar. Kalau kita nggak bisa menang, kita harus pergi cepat." Nino mengangguk, mengerti maksud Rangga. "Jangan khawatir, Bang. Jalan keluar udah siap, tapi kita harus tahan mereka dulu." Rangga menoleh lagi ke arah Laila, matanya penuh harapan. "Kita akan bertahan, Laila. Kita nggak akan mundur." Saat itulah, suara langkah kaki semakin dekat, semakin keras. Laila bisa merasakan napasnya yang semakin sesak, namun dia tahu satu hal, dia tidak bisa lari lagi. Ini adalah waktunya untuk berjuang. Laila dan Rangga bergerak cepat, mencari tempat untuk berlindung. Mereka menyelinap di balik dinding, berusaha menghindari para pengejar yang terus melangkah mendekat. Laila bisa mendengar suara mereka, mencatat setiap langkah yang mereka ambil. Wajah Hasan yang dingin dan penuh kebencian terus terbayang di pikirannya. Tiba-tiba, satu orang dari kelompok Hasan melihat mereka dan berteriak, "Di sana! Mereka di sana!" Sekejap, ketegangan pecah. Mereka terpojok. Laila dan Rangga dikelilingi oleh 12 pria, semuanya bersenjata, menatap mereka dengan sikap penuh ancaman. Hasan muncul di tengah kerumunan, senyum sinis terukir di wajahnya. "Akhirnya, kamu nggak bisa lari lagi, Laila," katanya dengan suara datar, seolah ini sudah menjadi takdir yang tak bisa dihindari. "Aku udah kasih kamu banyak kesempatan. Tapi sekarang, kamu harus kembali ke tempat yang seharusnya." Laila menelan ludah, merasakan ketegangan yang semakin memuncak di tubuhnya. Dia menatap Hasan dengan mata yang penuh kebencian. "Aku nggak akan pernah kembali sama kamu, Hasan. Aku udah cukup dengan hidupmu yang penuh kekerasan itu." Hasan tertawa pelan, namun senyumannya terasa jahat. "Kamu pikir kamu bisa kabur begitu aja? Kamu pikir kamu bisa bebas dari aku? Aku akan pastikan kamu kembali. Kamu nggak akan bisa lari kemana-mana." Laila merasakan rasa sakit yang dalam di hatinya. Tapi entah kenapa, kata-kata Hasan itu justru semakin membangkitkan semangatnya. Dia tahu, ini bukan hanya tentang melarikan diri. Ini adalah tentang kebebasan, tentang memilih jalan hidupnya sendiri, tanpa ada yang mengendalikan. Rangga berdiri tegak, menghadapi Hasan dan anak buahnya dengan berani. "Kamu nggak akan menang, Hasan. Kami nggak akan menyerah. Gue nggak butuh omong kosong ini. Aku cuma butuh Laila, dan gue akan ambil dia kembali, meski harus dengan cara kekerasan." Hasan mengeluarkan perintah, dan para pria itu mulai bergerak mencoba mengepung mereka. Namun,
sesuatu yang tak terduga terjadi. Laila merasa ada kekuatan dalam dirinya yang baru terbangun. Dalam sekejap, dia melangkah maju, berdiri di samping Rangga. "Aku nggak akan lagi jadi korban dalam hidupku sendiri," katanya dengan tegas. Suara yang keluar darinya lebih kuat dari yang dia bayangkan. Rangga menoleh pada Laila, terkejut melihat keberanian yang muncul begitu saja. Laila kini menatap Hasan dengan penuh keberanian di matanya. Ini bukan hanya tentang melarikan diri, tetapi tentang menghadapi ketakutan yang telah menguasai hidupnya selama ini. Seketika, Laila berlari menuju salah satu pria yang ada di depan mereka, melompat untuk memukul tangan pria itu yang memegang pisau. Dengan keteguhan hati, dia berhasil melumpuhkan pria itu, mengambil pisau dari tangannya, dan dengan cepat membuangnya ke samping. "Laila, hati-hati," seru Rangga. Tapi Laila sudah terlanjur terjun dalam pertempuran. Dia tahu, inilah waktunya untuk melawan. Ini adalah saat di mana hidupnya akan berubah. Rangga, yang terkejut dengan keberanian Laila, segera ikut bergerak, menahan beberapa pria yang datang menyerangnya. Dia dan Laila bekerja sama, melawan setiap orang yang datang dengan tekad untuk melindungi satu sama lain. Akhirnya, mereka berhasil membuat sebagian dari pria itu mundur. Namun Hasan masih berdiri di sana dengan tatapan penuh kebencian. "Kamu pikir kamu bisa mengalahkan aku?" katanya dengan suara serak. "Kamu akan menyesal." Tapi Laila menatapnya dengan tajam, tak lagi takut. "Aku nggak akan menyesal. Aku sudah cukup hidup dalam bayang-bayangmu, Hasan. Sekarang, saatnya aku hidup untuk diriku sendiri." Dengan keputusan itu, Laila merasa beban yang mengikatnya selama ini mulai terlepas. Ini adalah pertempuran terakhirnya, dan dia tidak akan lagi mundur. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih ringan. Hembusan angin yang datang dari laut seakan membawa harapan baru. Di tengah keramaian kota yang tak pernah sepi, Laila berdiri di depan jendela sebuah rumah kecil yang sederhana. Rumah yang kini menjadi tempat baru bagi dirinya dan Rangga. Tempat yang aman, jauh dari teror masa lalu yang selama ini menghantuinya. Laila menatap keluar, memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang, tanpa beban, tanpa rasa takut. Dalam hati, dia merasa seperti mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupnya. Ada kelegaan yang luar biasa setelah pertempuran terakhir itu. Hasan dan anak buahnya sudah dilumpuhkan, dan Laila akhirnya bisa bebas dari cengkeraman mereka. Meskipun kemenangan itu datang dengan harga yang mahal, Laila tahu bahwa dia sudah siap untuk menjalani hidup yang berbeda. Rangga masuk dari pintu belakang, membawa 2 cangkir kopi. Dia tersenyum saat melihat Laila berdiri di depan jendela, matanya tampak jauh. "Pagi, Laila," katanya lembut, meletakkan kopi di meja dekat Laila. "Kamu oke?" Laila menoleh, senyum kecil muncul di wajahnya. "Pagi, Rangga. Aku merasa lebih tenang sekarang. Semua yang kita lalui, semuanya berakhir." Rangga duduk di sampingnya, menatap keluar jendela bersama Laila. "Ya, kita udah jauh dari semua itu sekarang. Tapi yang penting, kita berhasil." "Selamat," Laila mengangguk. Namun ada keraguan kecil yang masih tersisa di hatinya. "Tapi apakah kita benar-benar aman, Rangga? Apakah semuanya sudah selesai?" Rangga memandangnya dengan tatapan penuh keyakinan. "Selama kita terus berjuang, selama kita nggak pernah berhenti, kita akan baik-baik aja. Kita udah melewati yang terberat. Sekarang, kita mulai hidup lagi, Laila." Laila menghela napas panjang. Dia tahu betul bahwa hidup tak akan pernah sama lagi. Perjuangan mereka untuk melarikan diri dari masa lalu takkan terlupakan, tetapi dia juga sadar bahwa dia telah menemukan seseorang yang membuatnya merasa aman, yang memberinya harapan baru. Rangga bukan hanya sekadar teman atau pelindung, dia adalah bagian dari perjalanan baru yang kini dimulai bersama Laila. "Terima kasih, Rangga," ujar Laila, suaranya penuh dengan rasa syukur. "Aku nggak tahu apa yang akan terjadi tanpa kamu. Kamu udah bantu aku lebih dari yang aku bayangkan." Rangga tersenyum, meskipun ada rasa haru di matanya. "Kita saling membantu. Itu yang penting. Aku nggak pernah nyangka kita bakal sampai sejauh ini, tapi kita ada di sini."
Kita bisa mulai dari awal. Laila menatap Rangga dengan tatapan lembut. Kamu tahu, dulu aku selalu berpikir hidupku udah selesai. Aku nggak pernah membayangkan bisa lari dari semua itu. Tapi sekarang, aku merasa ada kemungkinan untuk memulai semuanya lagi. Rangga mengangguk pelan. Setiap orang punya kesempatan kedua, Laila. Kamu cuma perlu percaya kalau kamu bisa. Kehangatan pagi itu terasa begitu berbeda. Tidak ada lagi bayang-bayang yang mengintai. Tidak ada lagi rasa takut yang selalu menyelimuti setiap langkah mereka. Laila tahu, ini bukan akhir, tetapi sebuah awal baru. Awal di mana dia bisa memutuskan sendiri jalan hidupnya, tanpa ada yang mengatur atau mengendalikan. Di samping Rangga, dia merasa ada kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang membawanya untuk melangkah lebih jauh, meninggalkan semua yang kelam di belakang. Keduanya duduk bersama, menikmati secangkir kopi sambil memandang matahari yang mulai menyinari kota Jakarta. Ada kedamaian yang tumbuh di antara mereka. Rangga tidak hanya menjadi penyelamat Laila, tetapi juga teman sejati yang membantunya melihat arti sejati dari kebebasan dan kehidupan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi yang pasti, mereka sudah siap untuk menghadapi apapun yang datang. Laila meraih tangan Rangga, menggenggamnya erat. Terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk memulai hidup baru, Rangga. Aku nggak akan pernah lupa apa yang udah kamu lakukan untuk aku. Rangga menggenggam tangan Laila dengan lembut. Kamu nggak perlu berterima kasih. Kita berjuang bersama, Laila. Ini perjalanan kita berdua. Matahari semakin tinggi, memancarkan cahaya yang menenangkan. Jakarta yang sibuk itu kini tampak lebih cerah bagi mereka berdua. Mereka tahu, hidup yang lebih baik, lebih bebas, kini sudah di depan mata. Tak ada lagi yang menghalangi mereka. Tak ada lagi bayang-bayang dari masa lalu. Hanya ada masa depan yang siap mereka jalani bersama-sama. Mereka sudah melewati segala cobaan yang ada, dan sekarang mereka bisa melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dunia yang penuh dengan kemungkinan, dengan harapan, dan dengan kebebasan. Ini baru awal kita. Rangga, kata Laila, suaranya penuh semangat. Kita akan menghadapi apapun yang datang, karena kita sekarang punya satu sama lain. Rangga tersenyum lebar, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Laila merasa bahwa dia benar-benar bebas. Mereka berdua siap melangkah maju, memulai perjalanan baru yang penuh dengan harapan, persahabatan, dan kebebasan.